Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ternyata sudah banyak sekali peserta yang sudah bergabung bersama kami untuk menuntut ilmu di webinar parenting pada pagi hari ini. Tercatat di daftar hadir sudah ada sekitar 700-an peserta yang mengikuti. Semoga semua peserta yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti acara ini hingga purna nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengefisienkan waktu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, kita akan menyimak tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Priyadi. Beliau merupakan guru SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap yang akan membacakan surah Luqman ayat 12 hingga 14. Kepada Bapak Slamet Priyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Untuk acara berikutnya, kita akan menyimak sambutan dari Ketua Yapis Ibnu Sina Cilacap yang akan disampaikan oleh Bapak Nizar Ba'asyir ST. Pada beliau, Bapak Nizar Ba'asyir ST, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa menghadiri webinar atau seminar online. Ya, ini sebuah fenomena baru yang dahulu tidak kita lakukan. Hari ini mau tidak mau kita melakukannya seperti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ini juga salah satu yang kemungkinan besar ke depan akan menjadi tren pertemuan-pertemuan semacam ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa hadir di sini. Pesertanya juga luar biasa, sangat banyak dan sangat antusias. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak berkah dan banyak manfaat dari acara hari ini. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar, yang terhormat seluruh jamiah dan seluruh wali murid kelompok belajar dan TK Al-Azhar, SD Al-Azhar dan SMP Al-Azhar Cilacap. Kemudian yang terhormat seluruh guru-guru dan seluruh yang hadir yang online hari ini. Selamat datang, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan banyak manfaat pada acara hari ini. Pertemuan semacam ini insya Allah ini yang dilakukan oleh anak-anak kita sehari-hari seperti ini. Anak-anak kita itu selalu online dengan guru-guru, kemudian mereka juga belajar secara online seperti ini. Ternyata juga memang belajar online seperti ini ada kecanggungan tersendiri ketika kita belajar berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan HP yang dulunya kita berhadapan langsung, interaksi langsung, ternyata sekarang ini interaksinya dengan alat-alat. Kemudian ini juga memberikan kita banyak waktu kepada orang tua untuk banyak berinteraksi dengan anak-anak. Jadi ini juga kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih banyak waktu dengan anak-anak. Mungkin yang dulunya terlalu sibuk bekerja, anak-anak juga pas waktunya sekolah, orang tua bekerja, atau kebalikannya orang tua pulang, anak-anak ada kegiatan di sekolah. Nah, hari ini kita punya banyak waktu untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Sudah hampir 9 bulan anak-anak kita itu di rumah, dan anak-anak kita akan menjadi seperti apa karakternya, akan menjadi seperti apa akhlaknya. Hari ini betul-betul orang tua diuji. Bagaimana orang tua itu mendampingi anak-anaknya, bagaimana orang tua itu bisa memberikan nuansa dan warna kepada anak-anak, supaya anak-anak itu memiliki karakter dan akhlak Islami. Dan kita juga merasakan bagaimana repotnya belajar, mau tidak mau kita juga akhirnya belajar kembali. Saya juga termasuk yang seperti itu ketika anak-anak menanyakan satu hal yang dulunya kita juga pernah belajar sebetulnya hal tersebut, tapi karena sudah lama sekian waktu kita nggak belajar, akhirnya kita lupa, akhirnya kita juga terpaksa harus belajar lagi, bahkan kadang-kadang kita belajar rumus-rumus lagi untuk kita bisa mengajari anak-anak kita. Ini sebuah fenomena yang unik sekali, dan saya rasa pada saat-saat seperti itu kita bisa merasakan kedekatan yang luar biasa dengan anak-anak. Nah, ini juga mungkin berkah dari belajar online seperti ini. Nah, nanti adapun berkah-berkah yang lain mungkin nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Hakim Nastiar. Nanti kita simak sama-sama, mudah-mudahan kita bisa memberikan banyak manfaat yang semaksimal mungkin dari acara ini. Mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar semuanya sampai nanti akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron Bapak Nizar Ba'asyir yang telah berkenan untuk memberikan sambutan.
Mohon izin saya menyapa AA terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita di aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, selamat pagi. Bagaimana kabarnya AA? Berarti mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gimana nih gambarnya? Mau gambar komputer? Gambar ada. Munculkah gambarannya? Ada enggak? Kalau ada ngangguk. Gambar asli aja saja, A. Kan? Ya, sudah tampil, A. Iya, Masya terima Allah. kasih. Mohon izin, A. Iya. AA menyampaikan kajian, kami akan menyampaikan sedikit selayang pandang terkait dengan Al-Azhar Cilacap. Mohon izin waktunya, Nggih, AA. Untuk ibu-ibu atau untuk saya? Untuk seluruh peserta. Oh, kalau yang belum tahu, mangga silahkan. Terima kasih, AA. Untuk Al-Azhar Cilacap ini, AA sudah memiliki 3 unit pendidikan, yaitu unit KBTK, SD, dan SMP, dan sebuah unit dakwah dan sosial, yaitu Lembaga Al-Azhar Cilacap. Kemudian Al-Azhar Cilacap juga fokus untuk menjadikan Al-Quran sebagai ruh dalam semua kegiatan dan semua lini, termasuk seluruh guru hingga karyawan, murid dan orang tua. Beberapa program kami yang kami lakukan untuk menunjang itu antara lain adalah Quran Character Building atau PCB, kemudian tahfidzul Quran, dan juga terintegrasinya pembiasaan adab serta pembiasaan ibadah yang baik. Masya Allah. Kami berharap Al-Quran ini akan berimbas hingga masing-masing murid dan nantinya dapat menyebar luas untuk seluruh keluarga besar Al-Azhar Cilacap. Dan Alhamdulillah AA, di Al-Azhar Cilacap kami memiliki pengurus jamiah yang sangat luar biasa dalam mendukung dan mensupport seluruh kegiatan dan senantiasa selalu memberikan masukan yang positif untuk kebaikan kami ke depannya. Alhamdulillah. Dan ternyata AA, di Al-Azhar Cilacap kami juga sudah beberapa kali bersilaturahmi dan bekerja sama dengan Ponpes Darut Tauhid dan melakukan beberapa program. Salah satunya AA pada tahun 2007 silam kami mengirimkan guru-guru dan karyawan untuk mengikuti program SSG, Santri Siap Guna, A. Oh, tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2007, A. Sudah. Wah, 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu. Masih muda, masih melatih waktu itu ya. Berarti yang dilatihnya ada pada tua juga sekarang ya. Sudah, A. Iya. Bagian mungkin bergabung juga, A, di sini, A. Oh, santutu, santri-santri tua ya. Santri, ya. Dan kemudian pada tahun 2019 lalu kita juga mengirimkan murid-murid SD Islam Al-Azhar 15 Cilacap kelas 5 untuk mengikuti program serupa, A, Santri Siap Guna. Masya Allah. Kemudian kami juga setiap tahun 3 tahun terakhir ini dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mengirimkan murid-murid SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap untuk merasakan nyantri, A, di Pondok Pesantren Darut Tauhid melalui program Rihlah Muqaddasah. Masya Allah. Selain itu kami juga belum lama ini mengundang adik kandung A Agim, A Deda, untuk memberikan parenting acara sama serupa seperti ini secara langsung di kampus kami di Al-Azhar Cilacap. Banyak senyumnya ya. Iya, Pak. Kami informasikan, A, untuk peserta webinar pada pagi hari ini berjumlah sekitar 700-an peserta, A, terdiri dari beberapa wali murid dan umum serta beberapa tamu undangan dan kolega Al-Azhar Cilacap. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, AA, ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang kita tunggu-tunggu semuanya untuk bisa tolabul ilmi bersama dengan guru kita tercinta,
Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang nantinya kami mohon izin untuk memberikan tausiah AA dengan tema menggapai berkah belajar dari rumah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, guru-guru diminta untuk bekerja lebih keras, orang tua diminta untuk bekerja lebih keras, terutama untuk murid-murid, karena murid-murid mengalami pembelajaran yang sangat drastis, yang biasanya belajar secara tatap muka di rumah, tetapi sekarang harus belajar secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk itu AA, kami mohon masukannya, mohon motivasinya dari AA untuk memberikan kiat-kiat bagaimana tetap mendapatkan berkah, tetap mendapatkan ridho Allah, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring melalui aplikasi secara daring di rumah, seperti itu. Mohon masukannya AA, mohon kesediaan untuk menyampaikan kajian dengan tema menggapai berkah melalui belajar dari rumah. Waktunya yang kami berikan 30 menit, dan kemudian nanti setelah kajian akan ada sesi tanya jawab. Pada Mukarram Ustadz kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, berkah itu artinya kalau menurut Imam Nawawi kebaikan yang banyak. Jadi dan langgeng. Ini di kameranya kelihatannya macam-macam yang nampak ya. Ya, kepada operator nggak usah diome-ome ya. Ya Raja. Siap Pak. Ya, jangan dioprek dulu ya, karena waktu kita sudah kehilangan 9 menit. Harusnya jam 10 teng bagian AA ya. Telat sejam, telat semenit, telat sedetik sama, yaitu telat ya. Baik Bapak Ibu yang budiman, jadi berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan langgeng. Rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kebaikan yang banyak bagi dirinya, bagi lahir, bagi akal, bagi batin, bagi orang lain, bagi dunia, bagi akhirat. Itu rezeki yang berkah. Jadi nggak perlu banyak rezeki itu, yang penting berkah. Berkah itu artinya membawa kebaikan rezeki itu. Bagi akal, akal kita jadi bisa mikir positif. Bagi lahir kita menjadi mudah untuk taat. Bagi batin, dengan harta yang berkah, hati kita jadi bersih. Bagi urusan dunia, kita bawa manfaat. Bagi orang lain dapat manfaat. Bagi kubur kita, kubur jadi lapang. Bagi hisab kita, hisab jadi ringan. Sampai di akhirat nanti, namanya rezeki yang berkah. Nah, rumah tangga juga doanya 2 kali malah. Kalau ada yang menikah, doanya ya, bukan menikahnya. Doanya ya. Kenapa pada senyum begini? Mencurigakan ya. Jadi doa pernikahan itu barakallahu laka wa baraka alaika. 2 kali disebutnya. Jadi kalau ada yang nikah tuh, semoga Allah memberikan keberkahan bagimu dan keberkahan atasmu. Jadi 2 kali tuh. Kenapa? Karena dalam berumah tangga itu ada saat senang. Senang juga kalau dikemas dengan baik, jadi berkah, jadi kebaikan. Dan ada saat susah dalam rumah tangga tuh. Ini kelihatan dari sini wajahnya, wajah-wajah banyak masalah ya. Kelihatan sekali itu dari alisnya ada 2 ya. Hadirin sekalian, masa alisnya 1. Demikian bahwa dalam kesulitan juga banyak kebaikannya, banyak berkahnya. Termasuk adanya wabah ini. Wabah ini tuh apa sih? Ini tuh derita atau sengsara? Oh, tergantung. Kalau bagi orang yang beriman, gak ada ruginya.
Mau wabah, mau tidak wabah, mau ada, mau tiada, mau lapang, mau sempit, sehat, sakit. Dalilnya begini. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Nah, termasuk urusan wabah dan sekolah di rumah. Baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang beriman. Inna ashabatus sarra syakar. Ketika dia diberi karunia, dia bersyukur, fakana khairulah, maka itu baik baginya. Jadi yang baik itu bukan sesuatu karunianya, yang baik itu syukurnya, ya. Jangan lupa, Bu, ya, kalau dikasih makanan, makanan itu belum jadi kebaikan, kecuali kalau syukur. Kalau punya rumah, belum jadi kebaikan, kecuali syukur. Karena dunia ini dibagikan oleh Allah kepada siapapun, termasuk kepada orang kafirin, zolimin, munafikin, musyrikin, pokoknya mah orang yang paling jahat juga dikasih dunia ini. Tapi belum tentu dikasih syukur. Halo? Ini ada yang main ketik-ketik ini. Siapa nih yang main ketik-ketik ini nih? Tuk, tuk, tuk. Operator main ketik enggak? Halo? Ya, udah nggak apa-apa. Ini ada yang main ketik-ketikan truk, 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 truk. Ya, komputernya jangan dipegang-pegang dulu. Jadi, wabah ini, wa idza asabatud darra, dan ketika ditimpa kemudaratan, sabar. Fakana khairulah, maka itu pun baik baginya. Jadi nikmat yang ada ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur, dan musibah yang menimpa bisa jadi kebaikan kalau kita sabar. Nah, jadi wabah ini mah sama coba mana ujian yang terberat? Ujian yang terberat itu kelapangan atau kesempitan, kemudahan atau kesusahan? Jawab. Nggak ada yang jawab. Gini, tadi kan guru-guru udah dikirim ke Darut Tauhid, terus murid-murid udah dikirim, tinggal orang tua yang belum dikirim ini ya. Karena yang paling penting itu sebetulnya bukan ngajarin muridnya, ngajarin orang tuanya. Karena orang tuanya nih yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Baik, Bu, Pak. Ya, logikanya gini, kalau naik pesawat nih ya, naik lagi umroh atau kemana. Kalau pesawatnya enak, nyaman, jarang yang zikir. Kebanyakan sih nonton TV, tidur, ngobrol, dengan lagu. Tapi ketika pesawatnya goncang, Allah Akbar, wirid semuanya. Jadi sebetulnya yang paling membahayakan itu kelapangan, kenyamanan. Ini membuat kita jarang ingat kepada Allah, karena lebih susah, syukur itu lebih susah daripada sabar. Ya, syukur itu kadang lupa karena enak ya. Nah, sekarang episodenya ada wabah ini, udah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi ketika sabar itu ya, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 155 ya, ketika ditimpa musibah, orang yang sabar itu enggak mikir siapa-siapa, enggak ngomong apa-apa selain kembali ke Allah. Jadi orang yang sabar itu orang yang bisa menahan diri. Sabar itu menahan ya. Sabar itu artinya mencegah, menahan diri dari apa-apa yang tidak Allah sukai, baik pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi kalau terjadi sesuatu, tahan, dan kalau mau bicara, katakanlah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah, dan kami semua kembali kepada Allah. Jadi udah, kalau ada apa-apa, wabah ini terjadi dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu,
Kalau udah ada wabah gini, udah langsung ini adalah wabah terjadi dengan izin Allah. Wabah ini sudah diukur? Sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi wabah ini, wah gimana dong? Apakah wabah ini ada hikmahnya? Ada, karena tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian yang sia-sia. Lalu apa dong? Nah, ini hikmahnya sekarang kita lihat. Wabah ini harus jadi kebaikan yang banyak. Wabah ini harus jadi kebaikan yang langgeng, itulah berkah. Halo? Jelas? Kalau jelas ngangguk. Ya, bagus ya. Bayangkan 466 kepala ngangguk cuma sekali lagi. Ya, aduh bagus. Ya, hiburan lah ya. Jadi, harus jadi kebaikan yang banyak nih. Apa kebaikan? Ada 4 kalau dalam surat Al-Asr itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi wabah ini kan makan waktu nih. Bagaimana caranya wabah ini bisa menguatkan amanu, iman kita. Makanya ibu bapak jangan cemas dengan adanya wah gimana ya wabah ini. Yang cemas itu nggak nambah yakin ke Allah. Jadi gimana nih tentang wabah? Wabah ini harus yakin. Wabah ini terjadi dengan izin Allah. Virus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Virus itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Virus tidak bisa memberikan bahaya tanpa izin Allah. Virus tidak bisa membuat orang mati tanpa izin Allah. Orang mati itu orang yang ditetapkan kematiannya oleh Allah, kemudian dicabut nyawanya pada waktunya atas perintah Allah, dan mungkin syariatnya lewat sakit. Sakitnya bisa jadi lewat sakit COVID. Begitu. Itu kata-kata iman. Jadi tidak ada cerita virus bikin mati, itu nggak ada. Yang ada virus bisa jadi jalan kematian orang yang ditetapkan Allah. Jadi sekarang kalau ngobrol dengan anak-anak, ajarin ini. Nah, yang bisa melindungi kita hanya Allah. Virus dengan kita tuh sama-sama makhluk Allah. Virus dengan kita tuh sama-sama nggak pesen jadi makhluk. Kalau kita ditakdirkan virus, ya kita yang virus. Makanya kita harus berlindung ke Allah, karena yang menguasai virus adalah Allah. Kita harus banyak doa, gara-gara yakin kepada Allah, maka kita jadi makin tenang. Karena tenang itu ala bizikrillah tatmainnul qulub, Ar-Ra'd ayat 28 ya. Nggak bisa tenang dengan harta, dengan pangkat, jabatan, gelar, nggak ada. Tenang itu cuma satu pintunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang membulak-balik hati. Huwallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang beriman. Makanya wabah ini, musim work from home ini, kata pertamanya sejauh mana kita bisa nambah iman. Dan nambah iman itu pupuknya ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Nih kayak sekarang belajar gini, insya Allah nih nguatin iman. Ya, kalau makin kuat iman makin tenang, makin adem, makin hayyin. Makin kurang iman makin galau. Kenapa? Makin kuat iman kita akan bergantung kepada Allah, akan bersandar kepada Allah. Itu enak. Kurang iman pasti bergantungnya ke obat, ke makhluk, ke dokter, makin banyak, makin kurang iman kita, pasti sandaran kita selain Allah. Itu yang bikin hidup tidak tenang. Coba kenapa ibu-ibu banyak yang tidak tenang? Karena banyak yang bersandar kepada suami. Berharap kepada suami. Terus demi suami. Itu stres. Karena apa? Karena Allah nggak suka.
Boleh ingat suami, tapi jangan melupakan Allah. Boleh cinta ke suami, boleh, tapi jangan sampai mengabaikan Allah. Nah, kalau di hatinya suami, ya udah, itu udah pasti nggak bahagia. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Harusnya tiap ingat suami, ingat Allah. Makanya banyak yang stres, cemburu, buta, dan sebagainya. Karena apa? Karena lebih sibuk bersandar ke suami daripada bersandar ke Allah. Demikian pula nih ngadepin ini COVID kayak gini. Ini banyak yang stres karena sekarang kan naik terus nih ya. Wah, sekarang di mana-mana nih udah kedengaran. Yang dulu mah COVID itu jauh. Sekarang orang-orang yang kita kenal pada kena. Saudara juga udah ada yang kena, betul? Nah, harusnya membuat kita makin dekat dengan Allah. Karena siapa lagi yang bisa melindungi? Jadi walaupun kita enggak belajar banyak ilmu sekolah, harusnya belajar banyak ilmu tentang bagaimana yakin ke Allah. Ini berkah nantinya. Masalahnya ngajarin anak tuh susah kalau kitanya nggak ngerti, ya. Betul, Bu? Bagaimana ngajarin anak sabar kalau ibunya nggak sabar? Sabar dong! Ibu ingin kalian sabar. Tahu nggak? Innallaha ma'asobirin. Aneh ya nggak? Oh, sabar tuh artinya melotot, kata anak tuh. Sabar itu artinya marah-marah. Ayo, nenek-nenek. Tuh kan tersinggung disebut nenek-nenek ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mumpung kebanyak waktu, makin banyak belajar tauhid, belajar ilmu mengenal Allah ya. Kan sekarang banyak waktunya, jangan buka WA melulu, grup itu segala berita dibaca ya kan, pusing sendiri, emangnya kita siapa? Dibaca oleh kita juga urusan gak beres, benar? Malah kita yang stres, politik dibaca, ini dibaca, pusing sendiri ya. Nanti kalau udah pusing dimarahin anak lagi, stres ya. Ayo cari kajian tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Cari kajian tentang membersihkan hati. Karena nanti kalau kitanya udah makin bagus, Yang kedua, wa'amilus solihat. Mumpung banyak waktu luang, harus ningkat amalnya. Karena tiap waktu itu harus jadi amal. Karena saya dari depan ini ya, saya terawang. Ini wajah-wajah bakal meninggal nih, jelas ya. Belum tentu nih kita panjang umur, betul tidak? Apa yang dibawa kalau meninggal, Bu? Kerudung, tas, selop. Mau gimana dibawa tas? Itu kan belum lunas, ya kan? Ayo, mau bawa apa kalau meninggal? Cuman satu yang dibawa, amal. Benar, Mak? Benar tidak, ibu-ibu? Cuman amal yang dibawa. Amal itu syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Itu fokusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh melihat hati dan amal. Hei, ibu mah lebih sibuk ngebagus-bagusin wajah daripada ngebagus-bagusin hati. Sebelum tidur sibuk membersihkan wajah daripada sibuk membersihkan hati. Mau pergi sibuk menata kerudung daripada menata hati. Benar? Jadi stres. Padahal Allah tuh tidak lihat casing kita, tapi lihat hati dan amal. Ini yang paling penting. Ngedidik anak tuh pakai hati. Karena teori mah gampang, tapi kalau nggak pakai hati nggak kena. Nih mau tunjukkan sebuah tayangan ya. Kawan-kawan bisa tunjukkan tayangan tentang singa, karena ibu-ibu ini kayaknya harus paham ilmu singa nih ya. Saya nggak ada bapak-bapaknya nih, saya lihat. Pada kemana lelakinya? Halo, atau ini pada nggak ada lelaki ya? Silakan. Nah, lihat gambar singa ini ya. Tuh, lihat diterkam atau apa nih, lihat.
ibu ini di Kolombia. Ternyata ibu ini pas ketemu dengan singa, lihat tuh, wah singa langsung berdiri, orang nyangkanya menerkam, memakan, ternyata memeluk dengan penuh kerinduan. Aduh, lihat, Masya Allah, ini singa binatang buas. Kenapa bisa memeluk ibu ini demikian rindu, demikian sayang? Perasaan kita aja oleh anak nggak gitu-gitu amat, ya nggak? Apa nih rahasianya? Nah, rupanya ibu ini 6 tahun yang lalu pernah nolong singa ini waktu kecil. Dipeluk, dibelai, dimandiin, dikasih selimut, dikasih susu. Lalu pisah begitu lama. Dan singa tidak melupakannya. Apa rahasianya? Ibu ini punya 2 kunci utama. Yaitu ketulusan, nggak ikhlas ya, karena kalau ikhlas karena Allah, ini bukan orang Islam. Jadi tulus itu tanpa pamrih, dan yang kedua kasih sayang. Nah, itu masuk tuh ke perasaan singa. Nah, kita, wah saya sayang nak, saya sayang sama kalian. Tapi sayang itu bukan dengan kata-kata aslinya ya. Singa itu binatang buas, ternyata bisa merasakan 2 hal kunci tadi, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Dan efeknya singa tidak melupakan ibu ini. Walaupun lama tidak jumpa, ketika jumpa walaupun badannya sudah besar. Nah, itulah juga kalau kita belajar dari Rasulullah tidak lihat, tidak ada videonya, tidak ada fotonya, tidak ada rekamannya. Kita tidak tahu itu secara fisik beliau kecuali dari cerita, hadis. Tapi kenapa ada di hati kita? Kenapa kita patuh? Kenapa kita sayang ke Rasul? Kenapa kita rindu kepada Rasul? Karena Rasulullah tuh mengajari umatnya dengan penuh kasih sayang yang ikhlas, tulus ikhlas. Nah, inilah ibu bapak sekarang anak-anak itu belajar ini dari kita, dari orang tua. Jangan risau, kurang ilmu matematik, kurang ilmu, enggak usah risau ya. Wah gimana nih, anak-anak udah sebulan, tapi belajar anak-anak tentang kata kunci terpenting yang bisa jadi amal kebaikan. Yaitu Allah itu lihat hati dan amal. Hatinya hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang, dan berbuah amal soleh. Jadi mungkin sekarang kita belajar nyapu di rumah, belajar beres-beres tempat tidur, belajar masak, belajar menata ruangan. Ya, dibuat sekarang pelajaran keikhlasan dan pelajaran kasih sayang. Itu yang paling penting ada pada anak. Jangan jengkelan. Orang yang jengkelan mah, coba ke singa itu jengkelan, ya enggak? Pas ketemu dikunyah itu si ibu, ya. Halo? Kenapa pada melongok kayak gini? Jangan suka marah-marah, Bu. Fabimar, bukan marah yang harus dilakukan, itu tegas dan santun. Ingat surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya pastilah orang akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan bagi Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi maaf ya hadirin, ayo mumpung kita seperti ini, kita belajar membersihkan hati kita supaya ikhlas dalam melakukan apapun dan sayang sambil memperbanyak amal kebajikan kita. Anak-anak kita sekarang sedang belajar ilmu kehidupan dari kita. Ilmu tentang bagaimana yakin ke Allah, ilmu tentang bagaimana aktivitas kita jadi amal soleh. Dan yang ketiga, tawassobil haq,
Ini adalah kesempatan di rumah saling berwasiat dalam kebenaran. Kita harus banyak minta masukan dari anak-anak. Kita tuh bisa dekat dengan anak kalau 3 hal kata kuncinya. 1, aman. Jadi anak-anak tuh mau dengar kita kalau kita dirasa aman buat dia. Kalau kitanya ngomongnya galak, hanya bagian nyuruh, melarang, ketus, sedikit-dikit salah, kan ada yang bagian nyalahin aja orang tua tuh. Salah aja, ini salah, itu salah, ini kurang. Anak tuh nggak aman, udah nggak bisa dekat. Yang kedua, suportif namanya. Mensupport, yang tidak tahu bantu jadi tahu, yang males bantu jadi semangat, yang pelupa bantu jadi ingat, yang keras dibantu jadi lembut. Pokoknya posisi kita tuh bukan menghakimi, tapi membantu. Bukan menuntut anak jadi baik, salah. Tapi menuntut diri jadi baik dan membantu anak jadi lebih baik. Tolong itu rumusnya. Kalau menuntut anak udah pasti nggak enak tuh anak. Tapi kalau menuntut diri sebagai orang tua agar jadi orang tua yang baik dan membantu anak bisa menjadi lebih baik, itu nyaman. Namanya suportif. Dan yang ketiga, terbuka kalau ingin ini. Ayo cari masukan. Nah, ayo sampaikan apa yang kurang nih dari sikap bapak, dari sikap ibu. Apa sarannya supaya bapak jadi orang tua yang baik? Buka aja, nggak akan copot kok. Mata nggak akan keluar, telinga nggak akan copot, bibir nggak akan jeding. Ayo beri. Pernah nanya ke anak, ayo, mungkin anak ngasih masukan, mungkin benar, mungkin nggak benar, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah dibuka akses untuk memberi masukan, dia bisa jadi dekat. Dan yang keempat, tawasau bis sabr. Jadi kita memang ujiannya ini, tiap waktu itu harus latihan kesabaran, latihan nahan diri, latihan mengendalikan diri, karena hanya akan beruntung kita ini kalau kita makin bisa terlatih. Nahan omongan, nahan nada, nada itu tuh. Kata-kata bisa bagus, tapi nada itu ya. Diam. Nak. Diam. Kata-katanya sama. Tapi yang bisa bikin jengkelin itu nada. Kenapa nada enggak enak? Karena hati kita enggak enak. Kenapa hati kita enggak enak? Karena lagi tidak sabar. Jelas? Harus jelas nih hadirin, jangan bikin saya jengkel. Kan enggak enak hadirin. Tahan, latihan. Latihan berkuda. Untuk mengendalikan kuda aja harus latihan. Mengendalikan nafsu juga begitu. Jadi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, perkasa itu yang bisa menahan. Harus latihan ya, latihan mengendalikan jengkel, latihan mengendalikan kata-kata, latihan mengendalikan amarah. Ini waktu kita sekarang. Kalau kita terlatih, nanti enak hati kita. Kalau hati udah nyaman, wajah kita tuh nyaman, Bu, dilihatnya ya. Kemudian omongan juga nyaman, tulisan nyaman. Orang tuh nyaman dekat dengan kita karena kita bisa mengendalikan diri. Jelas? Ini ada cuma berapa lelakinya nih, Pak Ahmad Abdul Aziz. Pak Ahmad cuman kita aja nih, nggak ada lagi lelaki yang lain. Ya udahlah, sama Pak Ahmad aja lah. Pak Ahmad ini kita aja ya, sesama lelaki. Udah pernah dengar nggak Pak Ahmad cerita tentang singa? Ini beda lagi. Pak Ahmad, ngangguk dong. Ya gitu. Nah, jadi kalau manusia nikah, ya orang kan berdatangan, salaman, deketin. Tapi kalau singa menikah, itu binatang lain nggak boleh dekat. Ini ceritanya singa menikah, kucing mendekat. Aduh, singa marah. Shh. Wah, emosilah singa. Tapi kucing dengan tenang bicara gini, hei singa, jangan emosi ya. Saya harus ngomong sesuatu. Apa? Kata singa. Nah, lalu kucing berbisik ke singa. Singa langsung pucat. Ayo, apa aja yang dibisikkan kucing? Kucing itu bilang begini, singa.
Jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, kata kucing tuh. Tapi sesudah menikah, saya jadi kucing. Gitu, ngerti? Jadi mengeong-ngeong. Kalau ibu-ibu masih ngawe seumur-umur ya. Di kantor memang gagah, bapak-bapak pakai loreng TNI, pulang ke rumah ganti pakai loreng kucing. Bu, jangan galak ya Bu ya. Kalau ibu galak, suami takut ke ibu, itu bahaya. Kalau suami takut ke ibu, di depan ibu aja baiknya, di belakang cari yang tidak menakutkan gitu. Harusnya menyejukkan. Nah, menyejukkan itu hanya milik orang yang sabar. Orang yang bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, mengendalikan perasaan. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, celetak-celetuknya tuh nggak enak. Komentar-komentarnya tuh nggak enak. Pertanyaannya juga, aduh suka. Jawabannya juga nggak enak. Pokoknya mah kalau nggak bisa mengendalikan diri, udah nggak enak aja. Di sininya nggak enak. Raut mukanya nggak enak dilihat. Omongannya nggak enak didengar. Tulisannya nggak enak dijawab, dibaca. Nah, siapa yang mau dekat? Ini dia. Mumpung kita diserumahkan, semua berlatih mengendalikan diri, betul? Dan kita nggak bisa menuntut orang lain sabar. Sabar dong kamu, nggak bisa. Kita tuh menuntut diri, membantu yang lain. Itu rumus. Kalau menuntut orang lain nggak ada cerita, kita bisa bahagia, nggak bisa. Menuntut suami ingin jadi kepala rumah tangga yang baik, itu bikin ibu stres. Menuntut diri ingin jadi ibu rumah tangga yang baik dan membantu suami supaya jadi suami yang baik, itu benar. Apalagi sebagai lelaki, menuntut istri, nggak bisa. Paling menuntut diri jadi suami yang benar, membantu istri menjadi istri yang benar, gitu. Teng, udah habis 30 menit ya. Tadi mulai lewat 9, sekarang 9:39. Kalau di pesantren kami Pak harus serba tepat waktu tuh. Karena kata tiap waktu tuh harus dipertanggungjawabkan. Monggo, silakan. Halo? Sepi begini, mana operatornya? Operator, kalau udah bangun silakan ya. Halo. Ya, masalah jazakumullah khairan katsiran atas kajian yang sudah disampaikan, ternyata sangat memberikan hikmah sekali kepada kita semuanya. Ternyata sungguh menakjubkan orang yang beriman itu semua urusannya baik. Ketika diberi karunia dia bersyukur, kemudian ketika diberi musibah mereka bersabar. Wabah itu tadi mau merevisi dulu silakan, mau memberikan itu dulu resume silakan ya. Minta izin 1 menit setengah ya. Ya izin sebentar. Lanjut. Ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ternyata kami bacakan pertama dulu dari wali murid, dari Mas Rian, dari Ibu Imas Siti Hartiati. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana kita sambil nunggu masuk kembali ke ruang meeting, bagi para peserta webinar parenting pada pagi hari ini, silakan, kami masih membuka pertanyaan, bisa diajukan melalui komentar chat ataupun bisa langsung japri ke panitia. Ayo teruskan. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibunda Mas Rian, Ibu Nyonya Siti Hartiati. Pertanyaannya adalah seperti ini,
bagaimana kita tetap istiqomah sabar tawakal dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Kemudian kita yakin banyak hikmahnya, dan ternyata anak-anak di rumah mulai tidak konsisten dengan tugas-tugas yang mereka mengerjakan pelajaran. Kemudian orang tua merasa banyak sekali rasa kecewa dan sedih. Dari ibu tersebut, mohon masukannya bagaimana caranya agar dapat sabar dan tawakal menghadapi situasi kondisi COVID-19 ini. Ya, kita kalau melihat anak-anak jangan pakai pandangan kita. Anak-anak tuh udah menderita dengan kondisi kayak gini, mereka nggak ketemu temannya, ya, mereka tidak leluasa keluar. Jadi jangan mikirin orang tua aja, wah kami sengsara nih ngurus anak, anak menjengkelkan. Coba kalau kita jadi anak-anak, dia juga udah pusing tuh, ya. Nggak ketemu teman, nggak bisa keluar, nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa belajar. Jadi mereka juga udah sengsara. Ditambah lagi orang tuanya yang emosionalan, galak, banyak nyuruh, bukannya nemenin. Itu makin stres tuh anak-anak tuh. Kita aja orang tua dengan ilmu pengalaman sebanyak ini udah pusing, gimana anak-anak, betul? Halo, ngangguk hadirin. Betul. Ya. Jadi mikirnya jangan dari sudut pandangan orang tua, gimana nih anak-anak saya, dulu dia ngapalin Quran, sekarang jadi enggak, sekarang pegang HP aja kemana-mana, ya terus saja main game, ada juga main ini. Nah itulah seninya sekarang, bagaimana kita dalam menghadapi anak-anak seperti ini, kita lebih cerdik, ya, lebih sabar, lebih bisa mengambil hati, lebih bisa berkomunikasi yang tidak menjengkelkan, lebih menarik kita ini daripada HP dan gamenya mereka, ya kan? Ini adalah, dan kita harus lebih kuat lagi doa. Jadi kalau melihat anak ya kepijit mungkin ya, suara AA udah repot kalau udah dibekem nggak bisa ngomong nih. Jadi kita lihat anak tuh jangan seperti anak yang mau melawan, seperti anak yang nggak mau nurut, karena mereka aja udah susah dengan situasi seperti ini, mereka aja udah menderita, udah nggak bisa hidup normal. Nah, orang tua harus menjadi alternatif yang menyenangkan, menyejukkan, yang memecahkan persoalan bersama-sama. Jangan hanya bisa menyuruh dan melarang. Itu dia. Jadi kita ini harus bisa nahan diri. Kalau kita udah jengkel, bawaannya ke anak-anak tuh nggak enak. Nanti anak-anak juga jadi nggak enak dekat dengan kita. Dia tuh udah nggak enak dengan kondisi, nggak bisa mengekspresikan masa usia mereka, udah nggak ketemu teman, tambah lagi nggak enak dengan orang tuanya. Para rusing. Ya kan? Ini harus kita jalanin bersama. Bandingkan dengan di camp-camp pengungsi di Uighur, di Palestina, kita mah udah serba serius, bagus, ya kan? Ayo kitanya jangan menuntut anak dulu menjadi baik. Kita evaluasi diri, ibadah kita bagus enggak, doa kita banyak enggak. Kalau kita ingin anak baca Quran, kita harus mulai memperbanyak baca Quran supaya auranya terus membantu. Jangan hanya nyuruh, ya. Pokoknya kalau kebiasaan kita hanya bisa nyuruh dan melarang, nggak akan bagus. Harus bisa membeli hati anak-anak. Ya, silahkan. Nggak usah ideal. Minimal kita jadi dekat dengan anak aja udah bagus. Mana suaranya? Mana? Iya. Satu lagi pertanyaan dari Ayah Kafi El Azam, Bapak Boris Hendra. Pertanyaannya adalah seperti ini, bagaimana membentuk karakter anak supaya jadi mandiri? Ya, anak jadi mandiri memang banyak faktor. Pertama, dia akan merekam dulu ibu bapaknya. Apakah orangnya mandiri atau tidak. Kemudian lihat dia
Kita sering sayang ke anak, tetapi kita tidak memfasilitasi anak mandiri, ya. Semuanya ditolong, diberesin, disiapkan, dimudahkan. Nah, itu repot. Jadi kalau anak-anak yang di luar negeri, Alia tuh ya, dia kan tidak ada pembantu, nggak ada khodimat, kecenderungannya mereka lebih mandiri. Tetapi kan ini dikit-dikit dibantu, dikit-dikit dibereskan, dikit-dikit dicucikan. Nah, ini membuat anak-anak kurang mandiri. Tapi yang lebih penting lagi adalah komunikasi dengan anak, bahwa kalau mereka merapikan kamar itu baik untuk mereka sendiri, ya. Kalau mereka nyuci piring sendiri itu baik. Jadi dilatih dengan pengertian, ya. Tapi ini pun harus kita pahami bahwa tidak sekali ngomong terus terjadi. Kita terus ya bersabar, pak kuat-kuat, ya. Jadi jangan sampai kita udahlah ini mah nggak boleh. Waktu belajar berjalan juga terus sampai akhirnya bisa jalan. Begitulah, ya. Dan yang jangan pernah dilupakan adalah kekuatan doa. Jadi kalau lihat anak tuh harus dengan doa. Nyentuh anak dengan doa, bukan dengan jengkel. Kalau udah jengkel, ya udah anak tuh maunya menghindar aja dari kita tuh. Masih mending kalau rumahnya gede ada tempat menghindar. Ya giliran rumah kita kecil ya nggak. Ketemu lagi, error aja jadi rumah tuh jadi nemin. Tahu nemin? Neraka mini, nggak boleh. Ya baik, satu lagi pertanyaan terakhir dari Bapak Mas Yono. Bagaimana komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam mendidik anak di rumah yang kedua orang tuanya sibuk bekerja? Ya jadi kayak kita mau pergi ya, kalau petanya itu jelas, gampang. Jadi yang paling penting sekarang kalau mau ngobrol tuh bukan masalah saya ingin apa atau kamu apa, enggak. Tapi petakan, petanya begini nih. Oh ini petanya, saya sibuk kesini kerja dari jam sekian, jamnya ada waktunya sekian. Ibu juga sibuk, petanya begini. Ini anak, petanya dia tidak ada yang mendampingi sekian jam. Nah kalau kita bisa membuat masalah itu terpetakan dengan baik dan sama tuh yang peta yang dilihat oleh bapak dengan peta yang dilihat oleh ibu, jadi masalahnya itu jadi sama kelihatannya. Nah itu solusinya bisa. Tapi biasanya orang ngobrol tuh nggak pakai peta, tidak dipetakan masalahnya. Bapak kan kerja, ini urusan ibu dong, ibu juga kerja, ini jadi nggak terpetakan. Jadi biasakan kalau ada masalah tuh dipetakan dengan baik, nggak pakai emosi. Kondisinya begini, kondisi bapak begini, kondisi ibu begini, kondisi anak begini. Kita maunya seperti apa? Anak ingin bagaimana? Sekarang masalahnya apa? Oh anak nggak punya teman. Ini teman anak siapa aja, berapa jam dia pegang gadget, berapa jam dia lihat gamenya, terus mau gimana solusinya. Nah kalau udah peta begitu, oh berarti saya harus melakukan ini, kata ibu juga ini. Jernih, kita bicaranya dengan peta yang sama, dengan pemahaman yang sama, biasanya lebih baik. Jadi kalau ada masalah itu, jangan pakai emosi membahasnya. Jangan sibuk membela diri dan menyalahkan yang lain. Tetapi memahami ya. Memang begini masalahnya sekarang ada. Tapi jangan risau kalau kita semua dekat dengan Allah ya. Wah ini anak saya sudah 9 bulan. Nanti kita akan kehilangan ilmu. Enggak. Tenang saja ya. Di negara lain ada yang begitu berat lagi karena peperangan. Yang paling penting sekarang semuanya dekat dengan Allah. Dengan kemampuan, nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Mungkin ilmu pelajaran tidak banyak, tapi mungkin dia akan dibuat ilmu lebih baik hatinya, lebih sabar, ilmu tentang dia bisa bersedekah, ilmu tentang berbagi, ilmu tentang memaafkan. Ini saatnya kita belajar tentang kehidupan di rumah tuh. Jadi tidak harus pelajaran itu ilmu matematik terus, ilmu bahasa Inggris, bahasa Lain. Itu penting, tetapi yang lebih penting lagi ilmu kehidupan. Dan ini adalah tugas orang tua, memberikan contoh.
bagaimana cara orang tua bersabar, bagaimana cara orang tua bersyukur, bagaimana orang tua berkomunikasi memecahkan masalah, bagaimana orang tua bisa rajin, dan ini kerekam itu oleh anak-anak di rumah tuh, ya. Tapi kalau orang tuanya marah-marah terus, orang tuanya kerjanya nonton TV, main HP terus, orang tuanya nyuruh-nyuruh terus, melarang terus, di rumah bertengkar, ya ini pelajarannya yang didapat oleh anak-anak di rumah. Jadi harus memetakannya, kesadarannya bahwa ya di balik semua keterbatasan kita, kita harus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik serta menguatkan ibadah dan doa kita, karena yang kuasa membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu? Itu suruh bicara dong yang nanyanya. Halo? Kali AA, jadi pilihkan karena terlalu banyak AA, jadi kita pilihkan dan waktu. Jadi terlalu banyak, jadi pusing sendiri. Iya, jadi kita pilihkan, dari panitia sudah memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Untuk terakhir AA, untuk kajian pada kesempatan hari ini, kami mohonkan AA untuk memimpin doa menutup kajian pada pagi hari ini. Semoga keberkahan semuanya bisa terlimpah pada kita semua. Ini sebelum tutup nih, assalamualaikum mau tanya bagaimana cara mengingatkan anak untuk meninggalkan sholat lima waktu dengan kata-kata yang menyentuh. Pokoknya yang pertama, anak jangan dulu takut ke kitanya, ya. Kemudian kalau nanti nyuruh, dan kita harus sangat siap, tidak sekaligus semuanya utuh, ya. Berproses, karena tiap anak kan beda-beda, ya. Tapi menyenangkan sambil peluk. Ayo temenin yuk sholat gitu. Jangan, udah sholat belum? Kamu udah sholat belum? Dan selalu itu pertanyaannya. Garing, itu repetisi yang tidak menyenangkan buat anak. Udah sholat belum? Kamu udah sholat belum? Selalu itu, harus variasi dong, ya. Nanti pas sholat duhur doakan mama ya, doakan bapak ya, gitu. Harus ada kata-kata yang variatif, jangan udah pasti nih nyuruh sholat, udah pasti nyuruh sholat nih. Kalau ada sekalinya nge-WA pasti tentang sholat, nelpon tentang sholat, itu benar. Tetapi kalau kurang variatif ya kurang tekanannya, ya. Bisa megang kakinya. Kalau kita ke masjid, nanti ditunggu ya di masjid. Nah, yang enak, yang nyaman. Dan kalau lagi enggak melakukan tuh jangan langsung dimarahin. Kamu ini gimana? Nah, nanti kata anak teh, ini teman saya enggak sholat tapi baik-baik aja. Ibu saya sholat tapi galak bener ya. Jangan-jangan sholat itu bikin orang galak gitu. Padahal kita niatnya baik, tapi caranya yang paling sering jadi masalah itu emang emosi, ya. Ini tertarik nggak dengan ilmu kayak gini hadirin? Kalau tertarik, tiap pagi nih ilmu seperti ini disampaikan, ilmu menata hati ini di YouTube ada Agim Official tuh ya, tiap pagi siaran. Kalau di radio yang ringan itu adalah di di MKFM ya 102.07 ada di internet tuh ya, 1207 MKFM Bandung, atau di IG Agim, atau di Facebook juga ada Abdul Agim Nastiar. Dan ada YouTube yang baru yang mudah-mudahan manfaat buat adab dan akhlak, yaitu Agim Daily Vlog yang ngasih judulnya gitu, Agim Daily Vlog. Di sana tentang adab-adab, adab makan, adab ke orang tua, adab menghadapi orang yang menyakiti, adab tidur, adab bercermin. Ada di sana Agim Daily Vlog, kalau ada manfaatnya boleh ya. Itu dimanfaatkan. Makasih Ibu Bapak, saya mengerti ya, ceramah ini terlalu cetek lah dibanding dengan masalah yang sedang dihadapi. Tapi ya kita coba jangan patah semangat. Dan semua kebaikan yang dilakukan pasti disaksikan oleh Allah. Ingat ya, Allah tuh melihat hati dan amal. Jangan terlalu sibuk dengan casing, tapi sibuklah dengan hati dan amal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, berkahilah pertemuan ini.
Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hikmah di balik kejadian-kejadian yang Engkau takdirkan. Dan bimbing agar kami, tolonglah kami agar bisa menyikapinya dengan benar. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk dengan urusan duniawi kami daripada urusan mendekat kepadamu. Ampuni ya Allah lumuran dosa dan aib yang kami lakukan selama ini. Ampuni kami jarang bersyukur, bahkan betapa banyak nikmat karunia-Mu yang kami gunakan untuk maksiat. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian, kesulitan kami hadapi. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada anak-anak ya Allah. Kami belum jadi orang tua yang baik, belum jadi contoh yang baik, belum mengurus dengan tulus, belum bisa membimbing dengan kasih sayang yang benar. Ampuni ya Allah jika anak-anak jauh darimu karena kelalaian kami. Tuntun kami agar bisa mempertanggungjawabkan keluarga ini di hadapan-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Kuatkan iman anak-anak ya Allah, muliakan akhlaknya. Jadikan ahli taat, ahli ibadah. Jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan ya Allah. Engkau yang membulak-balik setiap hati. Jadikan kami contoh kebaikan. Jadikan doa kami doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami dengan rizki yang halal barokah. Lindungi kami semua dari wabah ini ya Allah, dari fitnah wal musibah. Ya Allah, jadikan sekolah ini sekolah yang Engkau berkahi, menjadi ladang ilmu, ladang amal orang-orang yang Engkau ridhoi. Balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi keluarga, bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sampai jumpa besok pagi insya Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Pembawa acara terima kasih ya. Pimpinan sekolah dan semua jajarannya juga makasih banyak. Mohon maaf segala keterbatasan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kajian dan kesempatan waktunya yang diberikan kepada Al-Azhar Cilacap. Semoga AA sekeluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Amin. Kepada keluarga dan seluruh jajarannya di Darut Tauhid. Amin amin. Amin. Kerjasama lagi nanti Mbak itu orang tua kayaknya harus diajak ke sana ya. Siap A. Murid aja. Matur suwun ya mbah-mbah. Gimana sih di sana bahasa Jawa ya? Mas Mos dan Mbak Mbok kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Sami-sami. Dodo. Dodo maksudnya dadah. Daya pamit ya. Terima kasih. Demikian acara webinar pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Semoga kajian dari Al-Mukarram Ustadz Haji Abdullah bin Nastiar dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sebelum webinar parenting pada pagi hari ini hingga siang hari ini kami tutup, ada sedikit pengumuman terkait dengan door prize. Peserta yang akan mendapatkan door prize adalah tadi yang bertanya, yang kami bacakan pertanyaannya. Nanti untuk peserta bisa langsung menghubungi admin di Al-Azhar Cilacap untuk mengambil dan bagaimana proses pengiriman door prize-nya.
Ternyata ada satu keluarga yang mengikuti acara webinar parenting kali ini dari keluarga dari Mas M. Rizky. Bisa berdiri melambaikan tangan untuk menyapa para peserta webinar kali ini. M. Rizky Putra Raharjo. Ternyata Masya Allah ini satu keluarga mengikuti semuanya lengkap. Nanti untuk keluarga M. Rizky akan kami berikan door prize juga karena Masya Allah ini sangat antusias. Semua keluarganya diikutkan dalam kajian kali ini. Itu saja mungkin demikian rangkaian webinar parenting pada ini keluarga M. Rizky. Masya Allah bisa melambaikan tangan Bapak, Ibu. Ya. Terima kasih sekali sudah. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan kesan dan pesan terkait dengan acara webinar parenting pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Monggo Bapak. Monggo Bapak bisa memberikan kesan dan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari Al-Azhar Cilacap. Ada kesempatan kita belajar kembali bersama keluarga untuk bisa lebih mendalami agama dan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak kami. Kurang lebihnya seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kesan dan pesannya. Demikian rangkaian webinar parenting pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya selaku moderator, apabila dalam memandu jalannya acara ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, boleh kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video sebagai kenang-kenangan. Ya. 1, 2, 3, berikan senyum yang sangat manis, yang paling lebar. 1, 2, 3. Bisa acungkan jempolnya ke depan kamera, semuanya. 1, 2, 3. Belum. Masih ditahan Bapak Ibu. Karena banyak sekali ini yang perlu kita dokumentasikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup Bapak Ibu, terima kasih dari kami atas partisipasinya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awal-awal gimana saya nggak dengar suaranya, jadi nggak bisa respon loh.
wali murid TK, SD, SMP, dan juga seluruh peserta yang mengikuti seminar parenting hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu semuanya akan ada parenting selanjutnya dari Al-Azhar Cilacap. Nanti bisa ditunggu lagi kapan akan ada acara tersebut. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Monggo silakan Bapak Ibu untuk bisa keluar dari Zoom meeting ini. Ya, sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom meeting ini, kalau ingin mengucapkan